Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafidz Firdaus. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab soal UAS dari em, materi mana RPL nih. Nah, ini dia. Rekayasa perangkat lunak sistem informasi. Oke, langsung aja ke soalnya. Nomor satu, jelaskan perbedaan dan berikan contoh real object oriented model dan function oriented model. Real Object Oriented Model atau biasa disebut ROM ya, adalah bahasa pemodelan dan definisi sistem perangkat lunak. Ini memungkinkan pembuatan kode lengkap untuk seluruh sistem model. Ruang dilengkapi dengan teks, juga gambar, icon, pokoknya itu berhubungan dengan interface dah. Biasa disebut juga GUI ya, atau antarmuka pengguna grafik user interface. Nah, lalu untuk function function oriented model itu memberikan perspektif proses dari model analisis berorientasi objek dan gambaran umum tentang apa saja yang harus dilakukan oleh sistem. Ini mendefinisikan fungsi proses internal dalam sistem dengan bantuan data flow atau DFD. Ini menggambarkan turunan fungsional dari data tanpa menunjukkan bagaimana diturunkan ketika mereka dihitung atau mengapa mereka itu perlu dihitung. Terus dan berikan contoh real object oriented model dan function oriented model. Oke, yang pertama adalah contoh dari room. Nah, ini adalah contoh dari room. Contoh si real object oriented model. Nah, ini contohnya. Dan untuk si di sini ya, ya. Dan untuk si function itu contohnya ini. Nah, ini si contoh si function. Gambar si function ini menunjukkan proses compute si ini nih, si HCFLM, si HC mana sih di sini ya, si HCFLM itu menerima dua bilangan bulat tuh dari integer A dan integer B. Dan outputnya itu bisa lihat ke LCM dan ke HCF. Itu contoh si modeling fungsional ya, fungsi modeling. Oke, ini kita tutup lagi. Kita lanjut. Nomor 2, berikan contoh preventive maintenance dan proactive maintenance. Ya, pertama tuh preventif itu. Ketika kita hendak meningkatkan kualitas sistem yang kita bangun atau hendak menanggulangi sebuah bug atau sebuah bug itu belum terjadi gitu, biasa itu dilakukan, itu namanya preventive maintenance ya. Jadi sebelum bug atau sesudah bug mengecek kualitasnya nih. Lalu contohnya itu gimana sih contoh si preventif itu? Contoh si preventif itu ya kayak routine maintenance ya, kita harus melakukan secara rutin. Contohnya kayak kalau di motor kayak pemanasan gitu, warming up, dipanasin mesinnya, pokoknya rutin gitu. Kita harus mengecek suatu device kita itu. Lalu ada periodic maintenance. Biasanya itu periodic maintenance nih saya anggap aja ke motor ya karena lebih gampang. Kalau motor itu contohnya periodic maintenance itu kayak servis sebulan sekali, itu karena udah ada waktu tertentu gitu, jangka waktu tertentu motornya harus diservis seperti itu. Sama halnya kayak komputer, apa udah berapa jangka misalkan VGA-nya sudah berapa 2 tahun dan sudah nggak worth it, harus di maintenance atau gimana gitu. Lalu kalau bagaimana si perfective maintenance? Perfective maintenance itu memperbarui dokumentasi biasanya. Pokoknya itu ketika pengguna atau stakeholder merubah requirement dari si sistem yang kita bangun. Misalkan ya kayak tadi saya bilang memperbarui dokumentasi, memperbarui itu maksudnya kayak yang udah ada sistem itu diperbarui sama si dia gitu. Lalu mengoptimalkan kode, ada merekonstruksi kode, itu mengubah struktur program dengan mengurangi kode sumber, membuatnya mudah dimengerti gitu. Lalu nomor 3, jelaskan istilah berikut: quality of design, lalu ada quality of conformance dan quality control. Oke. Quality design itu atau biasa disebut QBD itu adalah konsep yang menganggap bahwa kualitas harus diintegrasikan dalam setiap langkah proses, bukan hanya diuji di bagian akhir proses untuk memastikan produk akhir yang konsisten seperti itu. Lalu untuk gimana kalau untuk quality of conformance? Quality of conformance sih ya, kita kan conformance tuh kayak menyesuaikan ya. Dan itu
sejauh mana suatu barang itu jasa memenuhi standar tertentu gitu, dan ditentukan oleh produsen. Dengan kata lain adalah ukuran seberapa dekat produk produk dan layanan memenuhi kriteria yang direncanakan setelah produksi dikirim, seperti itu. Lalu bagaimana quality of control nih yang sering kita dengar di produk-produk kayak handphone atau apa gitu, pokoknya banyak kan kice-kicenya. Gimana kicenya? Nah, kice itu menurut ini saya ambil dari ahli ya. Menurut Ishita Nobuyuki adalah segala kebutuhan untuk memelihara dan memperbaiki produk dan service yang ditawarkan kepada suatu perusahaan. Seperti itu. Jadi bisa juga sih untuk pengecekan kualitas sebelum diproduksi atau sesudah diproduksi, itu juga bisa ya Kice seperti itu. Lanjut. Nomor 4, berikan jelasan tentang automaticity dan konsistensi. Automaticity ya, biasa itu mengacu pada kemampuan database untuk menjamin bahwa baik semua transaksi itu dilakukan atau tidak sama sekali. Jika salah satu bagian transaksi gagal, maka seluruh transaksi pun gagal. Bagaimana konsistensi daya? Kita harus konsisten ya, memastikan data dapat dikembalikan dalam keadaan sebelum transaksi dimulai jika terjadi kegagalan, seperti itu. Lalu nomor 5, berikan penjelasan mengenai configuration item tree. Configuration item konfigurasi atau configuration item adalah bagian dari sistem yang akan diperoleh atau dirancang dan diproduksi sebanyak salinan diperlukan oleh arsitektur fisik, dan yang akan dirangkai dengan item lain untuk membantu setiap salinan sistem. Beberapa item di konfigurasi fisik dapat dikumpulkan menjadi item. Sehingga melakukan suatu pohon produk nih, itu yang disebut configuration tree. Sistem yang paling berada di akar pohon itu didefinisikan demikian. Contohnya gitu. Nah, kita tampilkan contohnya, teman-teman. Contohnya itu picture, image. Kita contohkan tampilannya ya. Tampilan dari si configuration item tree. Nah, ini adalah contoh si configuration item tree. Bisa lihat akarnya itu dari mana? Ya paling atas kan, yang project CA itu akarnya itu yang biasa disebut configuration item tree gitu, teman-teman. Oke. Kita next. Berilah penjelasan udah itu ya. Jelaskan tentang software configuration management plan. Tujuannya itu gimana sih? Manajemen namanya software configuration management plan berarti perencanaan ya. Perencanaan software yang manajemen konfigurasi perangkat lunak lah gitu pokoknya. Itu untuk mendokumentasikan dan menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang CM atau configuration management dengan proyek. Alat CM apa yang digunakan, alatnya apa aja nih, dan apa aja yang akan dimanfaatkan, bagaimana alat tersebut diterapkan ke sistemnya, terus bagaimana rencana CM mengubah struktur metode proyeknya, seperti gitu. Itu adalah jelaskan itu tentang software configuration management plan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.